Halo, jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afahlul Nur Faizin di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Falul di materi selanjutnya tentang antropologi ya, mapel antropologi nanti yang berhubungan dengan konsep budaya nasional. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai budaya kultural sebagai budaya nasional. Sebelum kemudian kemarin kita udah belajar tentang contoh-contoh dari budaya nasional itu tersendiri, yaitu diantaranya kemarin ada cara berbicara, kemudian cara berperilaku, kemudian cara berpakaian dan peralatan hidup yang kemudian menjadi contoh budaya nasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai budaya kultural sebagai budaya nasional apa saja. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa harus bangsa Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang memiliki beraneka ragam nilai budaya yang masih berkembang ya. Contohnya misalkan saat ini ada konsep dari nilai gotong royong dan tolong menolong, kemudian ada nilai kekeluargaan, nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan tenggang rasa. Oke, apa makna dari nilai-nilai budaya tersebut, kemudian bagaimana masyarakat menjaga dan melestarikan nilai budaya tersebut, serta apakah kemudian nilai-nilai tersebut itu masih tetap eksis di tengah derasnya arus globalisasi saat ini. Maka tiga hal itu akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke ya. Nah, ini Falul udah tampilkan di belakang tentang set yang berhubungan nilai budaya kultural sebagai budaya nasional. Yang pertama yaitu nilai gotong royong dan tolong menolong. Apa maknanya ini? Di kotak yang warna hijau sudah ada definisi dari gotong royong dan tolong menolong, bahwa di situ dijelaskan gotong royong adalah kerjasama untuk kepentingan umum, sedangkan kalau tolong menolong adalah kegiatan bersama untuk kepentingan individu. Jadi perbedaan antara gotong royong dan tolong menolong, kalau gotong royong ini tujuannya adalah untuk kepentingan umum, sedangkan tolong menolong adalah untuk kepentingan individu. Tapi persamaannya sama-sama dilakukan bersama-sama. Nah, contohnya apa? Kalau di dalam kehidupan kita sering mendengar istilah kerja bakti membangun jalan atau kerja bakti membersihkan jalan dan sebagainya ya. Memperbaiki jembatan, membersihkan desa, guyuban, atau memperluas masjid. Ini maksudnya membangun masjid seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan contoh sebagai kegiatan gotong royong yang sering sekali ada di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, ini kegiatan bersama, kerjasama yang digunakan untuk kepentingan umum. Jalan itu kepentingan umum, masjid kepentingan umum, jembatan kepentingan umum, desa juga kepentingan umum ya. Guyuban, ada guyuban. Apa guyuban? Guyuban itu adalah pekerjaan kecil di sekitar lingkungan rumah kita atau pekarangan rumah kita yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini contoh dari gotong royong. Sedangkan kalau tolong menolong itu contohnya ini ada sambatan, ada sayan, ada tetulung layat atau dalam bahasa kita itu melayat, ada nyinoman gitu ya. Kita coba pahami dulu. Sambatan gitu. Ini sambatan apa itu sambatan? Sambatan itu adalah kalau dalam masyarakat Jawa menyebut ini, ada istilahnya adalah tolong menolong untuk beberapa keperluan, misalkan mempersiapkan sawah untuk masa penanaman yang baru. Itu disebut dengan istilah sambatan. Jadi kalau di dalam masyarakat desa itu biasanya untuk menanam padi atau kemudian nanti memanen padi, itu mereka melakukannya dengan bersama-sama dengan keluarganya atau dengan tetangga terdekatnya, namanya sambatan ya.
Kemudian ada sayan ini kita mungkin tidak asing lagi ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita itu sibuk punya hajat, misalkan menikahkan atau sunatan, itu biasanya orang laki-laki istilahnya sayan, kalau perempuan itu nyinoman gitu ya. Ada tutulung layat atau ngelayat. Nah ini juga termasuk contoh dari tolong menolong. Jadi sambatan, sayan, tolong layat atau nyinoman ini kan kepentingannya bukan kepentingan umum ya, kepentingan per individu yang punya hajat, maka itu disebut dengan tolong menolong. Saya kira itu definisi dari tolong menolong dan gotong royong sebagai salah satu contoh nilai budaya atau kultural, sebagai budaya yang sudah nasional di sekitar lingkungan kita. Ada juga nanti istilah juruk gitu ya. Juruk itu biasanya diistilahkan dengan didefinisikan dengan jenis kegiatan pesta atau selamatan. Biasanya orang melakukan tolong menolong kalau kemudian di dalam wilayah lingkungan sekitarnya ada yang punya hajat selamatan atau kegiatan pesta, namanya ada yang disebut dengan juruk gitu ya, NJURUG gitu. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa gotong royong ini merupakan suatu istilah asli bangsa Indonesia yang berarti bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang didambakan. Jadi ini istilah asli, tidak ada di luar negeri ya. Budaya gotong royong adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat Indonesia dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia itu sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari sampai saat ini, meskipun besarnya arus globalisasi yang sudah merambah ke wilayah sekitar kita. Nah, semangat gotong royong ini didorong oleh beberapa pemikiran, biasanya seperti manusia tidak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya manusia itu bergantung pada orang lain. Nah, termasuk manusia juga perlu hubungan baik dengan sesama manusia, perlu menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat yang lainnya gitu. Manfaatnya gotong royong diantaranya bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemudian menumbuhkan semangat kerjasama, menumbuhkan rasa sosial. Sedangkan manfaat tolong menolong menumbuhkan rasa empati dan simpati di dalam diri, mampu memahami pribadi masyarakat atas segala pertolongannya gitu ya, memberikan rasa ketenangan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu gotong royong dan tolong menolong merupakan sikap positif yang harus selalu kita lestarikan sebagai generasi muda bangsa Indonesia, agar menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa Indonesia yang kokoh dan kuat. Berikutnya ada istilah nilai kekeluargaan. Nah, nilai konsep kekeluargaan ini sebenarnya berasal dari akar bahasa Inggris, yaitu ada istilah kinship. Nah, kinship ini adalah sesuatu atau suasana hubungan sosial yang kemudian menjadi sangat bisa mempererat persaudaraan, kolektivitas dan komunalisme ya. Nah, dari definisinya kinship bisa kita artikan kekeluargaan bisa kita artikan sebagai hubungan yang terbentuk dalam suatu keluarga di mana bertujuan untuk menanamkan bentuk kebaikan dan akan menjadi sarana penyatuan dalam sebuah kekeluargaan. Nah, istilah ini mempunyai contoh di dalam kehidupan kita. Misalkan ada istilah atrater, ada istilah sumbangan, ada istilah traktiran. Itu adalah istilah-istilah yang biasa digunakan untuk menanamkan rasa kekeluargaan, nilai kekeluargaan. Ini ada gambarnya, ini ada traktiran, ada atrater itu ya. Ini ada contoh-contoh gitu. Kalau di nilai gotong royong tadi ada contoh-contoh ini, tolong menolong ini gitu ya. Oke, berikutnya ada istilah nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini mempunyai definisi
nilai yang menunjukkan harga dan martabat manusia. Kenapa? Karena penerapan nilai kemanusiaan ini bisa kita temukan di dalam butir-butir nilai Pancasila, yaitu sila kedua, antara lain adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban gitu ya, gemar melakukan nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan gitu ya. Nah, contohnya nilai kemanusiaan ini kita bisa terapkan dengan saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa serta tidak semena-mena terhadap orang lain gitu ya. Kenapa? Karena seseorang itu mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, menghendaki masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang layaknya manusia, sehingga tidak kemudian kita bisa semena-mena dalam merendahkan orang lain, gitu ya. Berikutnya ada nilai tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Nilai yang kemudian menghormati perasaan orang lain dengan apa yang kita perbuat. Penerapannya bisa kita contohkan dengan menghormati hak asasi manusia, kemudian mengendalikan kata saat kita sedang marah gitu ya, tidak merendahkan dan menghina orang lain, memberikan dukungan atau semangat, memberikan sumbangan, memberikan pujian, membiasakan berkata maaf gitu ya, membiasakan berkata minta tolong ketika kita mau minta bantuan orang lain, selalu menerapkan sopan santun dan selalu menjawab salam, atau kemudian kita mengawali mengucapkan salam. Ini adalah contoh-contoh yang kemudian kita bisa tanamkan untuk menumbuhkan rasa tenggang rasa. Nah, toleransi dan tenggang rasa itu biasa kita kemudian bingung dalam mengartikannya, atau kemudian penggunaannya biasanya sering disamakan, tetapi sebenarnya hakikatnya itu mempunyai perbedaan. Apa perbedaannya? Jadi gini, kalau kata toleransi itu mempunyai definisi cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang lain tuh ya, dia itu melakukan aktivitas yang menunjukkan aktivitasnya, misalkan karena adanya perbedaan agama atau perbedaan jenis kelamin atau perbedaan pendapat dan sebagainya, dan dia menunjukkan aktivitasnya atas perbedaan itu. Nah, kita tidak boleh tersinggung, kita nggak boleh sakit hati, kita nggak boleh marah. Jadi kita mencoba untuk menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain atas perbedaan itu. Nah, itu namanya adalah toleransi. Kita memberikan toleransi itu. Sedangkan kalau tenggang rasa itu cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak puasa, kemudian ada orang lain puasa, bagaimana cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Jadi kalau kita nggak puasa, orang lain puasa, ya bagaimana cara kita gitu. Kalau makan ya jangan diperlihatkan, kita menjaga perasaan orang. Itu namanya tenggang rasa. Jadi sekali lagi ya Pak Fol ulangi, kalau kemudian cara kita menjaga perasaan orang lain dari perbuatan kita, itu namanya tenggang rasa. Tapi kalau cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain, itu namanya toleransi. Itu perbedaannya ada di situ ya. Saya kira gitu Pak Fol, ini contoh penerapan dari tenggang rasa. Ini juga contoh dari perilaku kemanusiaan, pray for Lombok gitu. Nah, kita itu meskipun berbeda, meskipun jauh, ada sekat pulau, tapi kita masih tetap satu Indonesia. Sebelum Pak Fol akhiri, ini ada soal latihan, ayo berlatih, nanti anak-anak kerjakan di buku tulisnya masing-masing dan nanti bisa dikumpulkan. Soalnya adalah, menurut anak-anak, apakah masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian
masih melestarikan nilai-nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, nilai kemanusiaan, dan nilai tengah rasa. Berikan alasan atas jawaban kalian yang kemudian nanti disertai contoh. Pavlov kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, dan nilai kemanusiaan serta nilai tenggang rasa merupakan nilai-nilai luhur yang harus kita wariskan atau harus kita lestarikan di dalam lingkungan sekitar kita. Jangan sampai arus globalisasi, budaya westernisasi, budaya barat itu menjadikan budaya-budaya nilai-nilai luhur tersebut luntur di dalam lingkungan sekitar kita. Jangan sampai teknologi yang besar ini menjadikan satu alat yang kemudian memperkikis nilai-nilai luhur tersebut. Kita harus tetap tahu bahwa itu adalah nilai warisan budaya luhur kita yang harus kita lestarikan di dalam lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Pak Faul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.